Shalom saudaraku yang terkasih. Senang pada hari ini kita kembali dapat belajar kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari seorang murid Tuhan Yesua yang akan saya ambil dari kitab Matius 26. Kitab Matius 26 ayat 14 sampai dengan 16. Dan khotbah saya pada pagi hari ini, saya akan memberi judul Yudas Iskariot. Mari saudara kita buka Matius 26. Matius 26 ayat yang ke-14 sampai dengan ke-16. Matius 26 ayat 14 sampai dengan ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian setelah pergi kepada imam-imam kepala, seorang dari ke-12 murid yang disebut Yudas Iskariot berkata, "Kamu mau memberikan apa kepadaku? Dan aku akan menyerahkan dia kepadamu." Dan mereka menetapkan 30 keping perak baginya. Dan sejak saat itu ia selalu mencari kesempatan supaya dapat menyerahkan dia. Amin. Saudaraku yang terkasih, siapakah Yudas Iskariot itu? Yudas Iskariot adalah anak Simon Iskariot, orang Keriot Hesron yang letaknya 18 km sebelah selatan kota Hebron. Dan Yudas adalah salah satu di antara ke-12 murid Tuhan Yesua. Jadi ia adalah seorang rasul pilihan Tuhan dengan jabatan bendahara. Nah, saudara tentu tahu, orang yang diberi jabatan bendahara adalah orang yang benar-benar mempunyai kepercayaan penuh, saudara. Karena ini menyangkut masalah uang. Jadi orang yang memegang bendahara itu adalah orang yang benar-benar dipercaya. Nah, saya percaya tidak ada seorang pun yang berani menyandang nama Yudas Iskariot sebagai nama baptis. Ada di sini yang menggunakan nama Yudas Iskariot? Saya rasa tidak ada, saudara. Nah, sebenarnya Yudas Iskariot selama mengikuti Tuhan Yesua, Yudas pun mempunyai ide-ide yang baik yang bisa diterapkan di dalam ladang pelayanan, saudara. Sebagai bendahara, tentu Yudas Iskariot ini ingin agar uang yang dipegangnya itu dapat bertambah menjadi banyak, sehingga memudahkan bagi pelayanan bersama-sama dengan Tuhan Yesua. Gereja ini pun memerlukan dana untuk pelayanan, saudara. Karena pelayanan model apapun juga, kalau tidak ada uang, pelayanan tidak jalan. Benar nggak, saudara? Jadi uang itu sangat perlu, saudara. Karena itu ketika ada seorang wanita mencurahkan minyak narwastu di kaki Tuhan Yesua, Yudas mencela tindakan daripada Maria itu, saudara. Yudas mengatakan, untuk apa pemborosan? Lebih baik kan uangnya dipergunakan untuk fakir miskin, untuk membantu orang miskin. Coba kita lihat Markus, saudara. Markus 14. Markus 14 ayat yang keempat. Markus 14 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Dan ada beberapa orang yang menjadi gusar di antara mereka dan mengatakan, untuk apa pemborosan minyak wangi ini terjadi? Nah, saudaraku yang terkasih, saya katakan tidak salah kalau Yudas Iskariot berpikir demikian, saudara. Sebab Yudas Iskariot itu sebagai bendahara, tentu ia senang ketika uang yang dipegangnya itu bertambah menjadi banyak. Coba tanya bendahara gereja, Ibu Maryam. Tentu uangnya ingin banyak. Tetapi baru kemarin dia cerita, aduh, ini pengeluaran gereja lebih besar daripada pemasukan. Karena gereja ini masih baru, saudara. Jadi belum ada uang kas yang maksimal. Nah, namun di balik ini semua, ternyata Yudas mempunyai niat yang jahat di dalam hatinya, saudara.
Sebab dengan semakin bertambahnya uang yang dipegangnya itu, semakin mempunyai peluang untuk menggunakan uang kas itu sendiri. Saudaraku yang terkasih, adapun sifat-sifat Yudas, mudah putus asa, tamak akan uang, suka berdiplomasi. Nah, Yudas Iskariot seorang bendahara yang tidak jujur. Ia tidak benar-benar bertanggung jawab. Ia sering memakai uang kas, saudara. Tetapi Yudas Iskariot berusaha tampil sebagai penolong orang miskin. Padahal ia seorang pencuri, saudara. Dan ternyata hal ini diamat-amati oleh murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Coba kita baca Yohanes. Kita buka Yohanes. Yohanes 12. Yohanes 12 ayat yang ke-6. Yohanes 12 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, namun dia mengatakan hal itu bukan karena dia peduli terhadap orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri dan dia memegang kantong uang, dan apa yang dimasukkan dia mengambilnya. Maka dari itu, saudaraku yang terkasih, Yudas Iskariot semakin tidak disukai oleh banyak orang, karena Yudas ternyata mempunyai rencana menjual Tuhan Yeshua HaMasiah. Yudas begitu tega mengkhianati gurunya yang telah membimbingnya selama 3,5 tahun, saudara. Mungkin Yudas setiap harinya bersama dengan Tuhan Yeshua, mungkin makan satu piring, mungkin tidur satu ranjang, tetapi dia tega untuk mengkhianati gurunya sendiri, saudaraku yang terkasih. Saya ingin tanya, saudara, apakah dalam hal ini Tuhan Yeshua tidak tahu bahwa ia akan dikhianati, saudara? Tahu nggak, saudara? Tahu. Nah, kalau Tuhan Yeshua sudah tahu sebelumnya, kenapa Tuhan Yeshua masih mau memakai Yudas Iskariot untuk menjadi muridnya, saudara? Atau apakah karena Yudas ditakdirkan untuk menjadi pengkhianat untuk melaksanakan rencana daripada Bapa Yahweh? Coba kita lihat ayat-ayat pendukungnya, saudara. Kita buka kitab Sakaria. Sakaria, saudara. Sakaria 11. Sakaria 11 ayat 12 sampai dengan 13. Sakaria 11 ayat 12 sampai dengan 13, demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku berkata kepada mereka, sekiranya baik menurut pandanganmu, berikanlah upahku, tetapi jika tidak, tahanlah. Maka mereka membayar upahku 30 keping perak. Namun Yahweh berfirman kepadaku, serahkanlah itu kepada tukang periuk, oleh karena aku telah dihargai oleh mereka dengan harga tinggi. Maka aku mengambil ke-30 keping perak itu dan menyerahkannya kepada tukang periuk di bait Yahweh. Kita buka lagi, saudara, Matius. Ini ayat-ayat pendukungnya, saudara. Matius 27. Matius 27 ayat 9 sampai dengan 10. Matius 27 ayat 9 sampai dengan 10, demikian bunyi firman Tuhan. Maka digenapilah apa yang difirmankan melalui Nabi Yeremia ketika berkata, dan aku telah mengambil 30 keping perak sebagai harga dia yang telah dihargai, yaitu yang telah dihargai oleh Bani Israel, dan mereka telah menyerahkannya untuk ladang tukang periuk, sama seperti yang telah Tuhan pesankan kepadaku. Kita buka lagi, saudara, Mazmur. Ini ayat-ayat pendukungnya, saudara, sangat perlu, saudara. Mazmur 109.
Mazmur 109 ayat yang ke-8 demikian bunyi firman Tuhan. Biarlah hari-harinya pendek dan biarlah orang lain mengambil jabatannya. Satu lagi saudara, Kisah. Kita buka Kisah Rasul. Kisah Rasul 1. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-20 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab hal itu telah tertulis dalam kitab Mazmur. Biarlah tempat kediamannya menjadi sunyi dan tidak ada orang yang tinggal di dalamnya, dan kiranya orang lain mengambil jabatannya. Nah, saudaraku yang terkasih, jadi semua ini memang sudah ada di dalam rencana Bapa Yahweh. Sebab kalau Yudas tidak berkhianat, maka Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib untuk menebus jiwa manusia. Amin, saudara. Dan hal ini agar nubuatan kitab para nabi itu tergenapi, saudara. Pada saat manusia pertama jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan manusia pertama, itu kemuliaan daripada Bapa Yahweh itu telah pudar, saudara, sehingga terputus hubungan manusia dengan Bapa Yahweh. Tetapi Bapa Yahweh yang adalah kasih itu sendiri, ia menurunkan putranya Yeshua HaMashiach untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus jiwa-jiwa manusia, sehingga hubungan kita boleh kembali pulih, boleh berhubungan kembali kepada Bapa Yahweh melalui Tuhan Yesus. Amin. Nah, karena dalam rancangan Bapa Yahweh ada yang ditentukan itu untuk binasa, saudara. Seperti siapa? Direncanakan untuk binasa, seperti Yudas Iskariot, seperti Firaun, saudara. Dan ada juga yang ditentukan untuk selamat, seperti Yeremia, Paulus, kemudian saudara dan saya. Karena yang memilih kita itu bukan kita, tetapi yang memilih kehidupan kita untuk selamat adalah Tuhan, adalah Bapa Yahweh. Jadi kita harus bersyukur kalau kita dipilih menjadi anak-anak Elohim, saudara. Dan ada yang ditentukan untuk merespon, saudara, yaitu penduduk Niniwe. Karena itu, saudaraku yang terkasih, Yudas Iskariot menjadi hak paten untuk label kejahatan. Keempat penulis Injil memberikan titel kepada Yudas, yaitu titel yang negatif. Mereka memberi titel kepada Yudas yang mengkhianati Yeshua HaMashiach. Saya percaya kalau kita hidup pada zaman Yudas Iskariot, tentu kita dapat melihat betapa down-nya, betapa stresnya Yudas Iskariot itu. Padahal kalau kita mau merenungkan dengan baik, kondisi Yudas pada saat mengkhianati Yeshua HaMashiach itu sama dengan Petrus. Karena mereka sama-sama menyangkal Yeshua, cuma endingnya yang berbeda. Di sini kita mengetahui bahwa Petrus pun pernah melakukan kesalahan yang cukup fatal, yaitu 3 kali menyangkal Yeshua. Padahal Petrus di dalam Matius 26 ayat yang ke-35, di situ Petrus mengatakan, bahkan jika seharusnya aku mati bersamamu, aku sama sekali tidak menyangkal engkau. Semua murid mengatakan hal seperti itu, saudara. Kalau kita mendengar perkataan daripada Petrus, tentu kita merasa kagum, ya saudara. Kata Pak Haryanto kalau lagi ngobrol sama saya, itu perkataan lebay. Tapi ternyata Petrus juga tidak ubahnya seperti Yudas Iskariot. Mereka sama-sama membuang Yeshua dari kehidupan mereka. Tapi endingnya Petrus menyadari akan kesalahannya, dan Petrus akhirnya bertobat. Dan pertobatan Petrus itu dicatat, saudara. Coba kita lihat, saudara. Matius, saudara.
Matius 26. Matius 26 ayat yang ke-75. Matius 26 ayat yang ke-75. Di situ dikatakan, dan teringatlah Petrus akan perkataan Yesua ketika berkata kepadanya, sebelum ayam jantan berkokok, engkau akan menyangkali aku 3 kali. Dan sambil keluar, ia menangis di luar dengan sangat sedihnya. Jadi Petrus menyadari dan bertobat, saudara. Nah, sebenarnya Yudas Iskariot pun juga ada kesempatan untuk mengambil sikap yang sama seperti Petrus. Sebab Yudas juga menyadari akan kesalahannya. Dengan apa Yudas menyadari akan kesalahannya, saudara? Dengan mengembalikan uang yang telah didapat dari imam-imam dan para tua-tua dengan kata-kata yang penuh dengan penyesalan, saudara. Di situ dikatakan, seraya berkata, aku telah berdosa karena mengkhianati darah yang tidak bersalah. Namun mereka berkata, apa urusannya dengan kami? Akan engkau lihat. Nah, tapi sayangnya saudaraku yang terkasih, Yudas mengambil jalan pintas. Yudas menyesali perbuatannya dengan cara gantung diri, saudara. Karena Yudas merasa putus asa dan Yudas merasa tidak layak untuk hidup. Maka karena tidak layaknya, ia menyerahkan orang benar di dalam kematiannya, saudara. Saudaraku yang terkasih, bagaimanapun semuanya sudah terjadi. Yudas menjual Yesua dan Yudas telah mati bunuh diri. Karena itu saya dapat katakan, tidak ada orang yang menyukai Yudas Iskariot. Berapa banyak di antara saudara yang hidup terbelenggu dalam penyesalan karena dosa yang pernah saudara lakukan. Mungkin saudara pernah melakukan banyak kesalahan di masa lalu. Jika saudara hari ini bertobat dan Tuhan Yesua akan mengeluarkan jalan keluar, dan hiduplah sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Nah, namun saudaraku yang terkasih, sifat-sifat dan kelemahan-kelemahan Yudas itu ternyata ada pada diri manusia, saudara. Saya katakan sekali lagi, sifat-sifat dan kelemahan-kelemahan Yudas Iskariot itu ada pada diri manusia. Yang pertama, saudara, tamak akan uang. Kita buka Yohanes 12. Yohanes 12 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, namun dia mengatakan hal itu bukan karena dia peduli terhadap orang-orang miskin, melainkan karena dia seorang pencuri dan dia memegang kantong uang, dan apa yang dimasukkan dia mengambilnya. Nah, saudaraku yang terkasih, salah satu pernyataan Tuhan yang paling mengejutkan adalah bahwa sebenarnya hampir tidak mudah orang kaya itu masuk dalam sorga. Tetapi bukan berarti saudara harus miskin. Saya tidak mau juga miskin, saudara. Kalau bisa kita hidup kaya di dunia, kaya di sorga. Tetapi bukan itu masuknya, saudara. Tapi jangan menjadikan uang, jangan menjadikan harta itu adalah segala-galanya. Tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena kalau saudara tamak akan uang atau harta, itu akan membuka peluang untuk terjerumus dalam dosa, saudara. Seperti Yudas sebagai rasul kepercayaan Tuhan Yesua untuk memegang uang kas. Tetapi Yudas tidak bertanggung jawab atas jabatannya itu, saudara. Dan ternyata Yudas memakai uang kas gerejanya itu untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau saudara dipercaya untuk memegang keuangan,
Jangan kemudian saudara memanfaatkan uang tersebut untuk kepentingan pribadi saudara. Karena kalau saudara sampai melakukan hal yang tidak terpuji itu, maka saudara dianggap sebagai pencuri-pencuri dan tidak akan dipercaya lagi. Coba kita buka Pengkhotbah saudara. Pengkhotbah 5. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-10. Orang yang mencintai uang tidak akan dipuaskan oleh uang, dan orang yang mencintai kelimpahan tidak akan dipuaskan oleh penghasilan. Ini pun kefanaan. Nah, untuk itu saudaraku yang terkasih, saudara jangan tamak akan uang dan menjadikan uang adalah segala-galanya. Karena orang yang cinta uang itu tidak akan pernah puas akan uang, dan uang adalah akar kejahatan. Amin saudara. Jadi cukupkanlah diri kita ini dengan apa yang kita punya. Kita harus mensyukuri apa yang telah kita punya. Amin. Yang kedua saudara, sifat dan kelemahan Yudas ada pada diri manusia, yaitu yang kedua, mudah putus asa. Kita buka dulu saudara Matius lagi saudara, Matius 27. Matius 27 ayat ketiga sampai dengan yang kelima. Kemudian Yudas yang mengkhianati dia, setelah melihat bahwa dia dijatuhi hukuman, dengan menyesal ia mengembalikan 30 keping perak itu kepada para imam, kepala, dan para tua-tua, seraya berkata, "Aku telah berdosa karena mengkhianati darah yang tidak bersalah." Namun mereka berkata, "Apa urusan kami akan engkau lihat?" Dan setelah melemparkan keping-keping perak itu ke tempat suci, dia menyingkir, dan setelah pergi, dia menggantung diri. Nah, pada saat Yudas menyerahkan Yesua kepada imam-imam kepala, Yudas menerima berapa saudara? 30 perak. Dan ketika Yudas melihat Yesua dijatuhi hukuman mati, maka menyesallah Yudas, lalu mengembalikan uang 30 perak itu kepada para tua-tua. Nah, karena keputusasaan Yudas, bukannya bertobat memohon ampun kepada Tuhan, tetapi sebaliknya malah Yudas gantung diri. Kalau saudara baca di Kisah 1 ayat yang ke-18, di situ seluruh isi perutnya itu terburai keluar saudara. Banyak orang ketika masalah datang di dalam kehidupannya, sering manusia tidak dapat menanggungnya, lalu kemudian mempunyai perasaan putus asa, kecewa, dan ketika tidak ada jalan keluar, akhirnya mati seperti Yudas, mati bunuh diri. Bukankah kita melihat banyak orang yang hanya karena uang sepele akhirnya mati bunuh diri? Jadi saudaraku yang terkasih, apapun problem saudara, serahkan kehidupan kita kepada Tuhan, karena Tuhan hadir di dalam permasalahan kita. Amin. Yang ketiga saudara, sifat dan kelemahan daripada Yudas ada pada diri manusia. Yang ketiga, hanya menyesal tetapi tidak bertobat. Saudaraku yang terkasih, sebenarnya kehidupan Yudas itu sudah ditentukan dalam skenario Bapa Yahweh untuk menyelamatkan manusia, sehingga Yesua dijual oleh Yudas juga sudah dinubuatkan. Yesua mati di atas kayu salib pun tidak lepas dari peranan Yudas Iskariot yang menggenapi semua nubuatan kitab para nabi, saudaraku yang terkasih. Jadi bukan berarti Bapa Yahweh itu kejam saudara. Bapa Yahweh tidak kejam. Yudas dan Petrus itu sebenarnya sama-sama mengkhianati Yesua. Petrus diberi kesempatan untuk bertobat,
dan Petrus mengambil kesempatan itu. Nah, Yudas pun diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat, tapi Yudas tidak mengambil kesempatan itu, saudara. Petrus menyesali atas tindakannya lalu bertobat, sedangkan Yudas pun menyesali perbuatannya dengan mengembalikan 30 perak, tetapi ia tidak bertobat. Saudaraku yang terkasih, menyesal dengan bertobat itu berbeda. Kalau menyesal tidak ada upaya untuk merubah, tetapi kalau bertobat berupaya mati-matian menyalibkan tubuh dan tidak melakukan kesalahan lagi. Tapi dalam kasus ini Bapa Yahweh memberi kesempatan kepada Yudas, juga memberi kesempatan kepada Petrus. Jadi jangan salahkan Tuhannya, tetapi Yudas yang tidak mau menerima kesempatan bertobat malah menyesal mati gantung diri, saudaraku yang terkasih. Yang keempat, saudara, sifat-sifat dan kelemahan Yudas ada pada diri manusia. Yang keempat, menjual Yesua. Saudaraku yang terkasih, saya suka merenung, seperti apa sih Yudas Iskariot itu? Kok yang kesehariannya selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesua, sudah akrab, kemana-mana pelayanan bareng, makan bareng, tidur bareng, kok tega menjual Yesua hanya demi 30 perak? Apa karena wajah Yudas sadis? Apa karena wajah Yudas itu kasar? Atau apakah karena Yudas Iskariot itu berandal? Saya belum menemukan bukti-bukti yang jelas, saudara. Tetapi pada saat perjamuan malam terakhir, ketika Yesua berkata ada pengkhianat duduk semeja, kita tidak mendapati para murid yang lain itu berbalik menengok Yudas Iskariot. Berarti wajah Yudas Iskariot itu tidak sadis ya, saudara. Tidak berkesan licik atau berandal. Tapi di samping ketidaktahuan kita, ada satu hal yang harus kita ketahui, bahwa Yudas sudah mengenal Yesua secara dekat, tapi tidak mengenal dengan sungguh-sungguh. Nah, dari kisah Yudas ini, saudara, kita mendapat pelajaran dari si pengkhianat Yudas Iskariot. Ternyata, saudaraku yang terkasih, sarana penghancuran setan yang terbaik itu tidak berada di luar gereja, tapi justru ada di sekeliling kita, saudara. Ada di dekat kita, saudara. Coba kita baca, saudara, dalam kitab suci Kejadian 25. Kejadian 25 ayat yang ke-32. Kejadian 25 ayat yang ke-32 sampai dengan 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Esau berkata, "Lihatlah, aku sedang menuju kepada kematian, dan apakah gunanya hak kesulungan itu bagiku?" Dan Yakub berkata, "Bersumpahlah kepadaku hari ini." Dan dia bersumpah kepadanya, dan dia menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Lalu Yakub memberikan roti dan sup kacang merah itu kepada Esau, dan dia makan dan minum, lalu bangkit dan pergi. Demikianlah Esau meremehkan hak kesulungannya itu. Kemudian, saudara, 1 Raja-Raja Raja-Raja 11. 1 Raja-Raja 11 ayat yang keempat, di situ dikatakan, "Dan terjadilah pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu membelokkan hatinya kepada ilah-ilah lain, dan hatinya tidak sepenuhnya berpaut kepada Yahweh Elohimnya, seperti Daud ayahnya." Kita buka lagi, saudara, Nehemia
Nehemia 13. Nehemia 13 ayat yang ke-23 sampai dengan 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Juga pada hari-hari itu aku melihat orang Yahudi telah memperistri wanita Asdod, wanita Amon, dan wanita Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain dan tidak mengetahui bahasa Yehuda. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, dari kisah-kisah yang ada di kitab suci, mereka semuanya menjual Yeshua HaMashiach. Bukankah sekarang banyak artis yang hanya karena mau menikah kemudian menjual Yeshua? Saya ingatkan saudara, kita yang sudah mendapat anugerah keselamatan daripada Bapa Yahweh, jangan sekali-kali hanya karena urusan perut kemudian kita menjual Yeshua HaMashiach. Amin saudara. Bagaimana dalam kehidupan kita saudara? Ternyata tanpa disadari ada banyak Yudas-Yudas Iskariot di akhir zaman ini. Pada saat saya kuliah saudara, sebelum dosen hadir, kita sama teman itu ngobrol. Salah satu teman memberi obrolan begini saudara. Dari 12 murid Tuhan Yeshua, ada satu pengkhianat, yaitu Yudas. Jadi jika dalam gereja berjumlah 100 orang, harus siap menerima kehadiran 10 orang Yudas. Tapi saya di rumah terus merenung saudara. Saya tidak sependapat dengan teman saya itu. Saya justru mendapatkan dari 100 orang Kristen hanya tinggal 1 orang saja yang bukan Yudas Iskariot. Selebihnya Yudas Iskariot. Benarkah demikian saudara? Namun begitu saudaraku yang terkasih, kita perlu introspeksi diri saudara. Jangan sampai hitungan di atas itu menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupan kita. Kita harus waspada, jangan sampai diri kita sendiri sudah menjadi pengkhianat HaMashiach. Lalu di mana Yudas-Yudas itu menampakkan diri saudara? Di mana Yudas-Yudas itu menampakkan diri? Saya katakan Yudas ada di mana-mana dan bisa berprofesi apa saja saudara. Misal, bisa presiden, bisa pendeta, bisa juga Yudas itu adalah diri kita sendiri. Saya katakan dengan tegas, untuk menjadi Yudas itu tidak sulit saudara. Ketika kita telah mengkhianati Yeshua HaMashiach, maka kita telah menjadi pengkhianat, telah menjadi Yudas Iskariot. Bagi para pelayan Tuhan, manakala Injil Yeshua kita dagangkan demi uang, dalam arti kita melayani Tuhan hanya untuk mencari keuntungan, maka kita telah menjadi peran si pengkhianat Yudas Iskariot. Nah saudaraku yang terkasih, kita telah mempelajari Yudas. Coba saudara renungkan, apakah sifat Yudas tadi ada di dalam kehidupan saudara? Kalau masih ada, dan firman Tuhan pada siang hari ini menegur saudara, mari kita sadari dan kita bertobat. Hiduplah sesuai dengan sifat yang Tuhan kehendaki. Dan jangan pernah tinggalkan Tuhan itu hanya untuk urusan perut saja saudara. Karena seringkali setan menggoda hidup kita dengan iming-iming yang sangat indah saudara, agar kita dapat keluar dari jalur Bapa Yahweh. Untuk itu saudaraku yang terkasih, kita dituntut untuk lebih waspada, untuk berjaga-jaga agar siasat si iblis itu tidak pernah dapat masuk di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Amin. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini.